Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk mengawali pelajaran pada siang hari ini, yang di sini sebagai ketua kelas siapa? Saya Pak Guru. Oh ya, silakan untuk memimpin doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke. Sebelumnya untuk terlebih dahulu kita absen dulu ya. Iya. Ya, untuk pertama Fadil hadir, Hadir. Alika hadir, Hadir. Cita hadir, Hadir. Aziza hadir, Hadir. Dia hadir. Hadir. Oke. Sekarang apakah anak-anak masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa? Ayo. Ayo. Yaudah, kalau lupa Bapak akan melanjutkan pelajaran pada siang hari ini ya. Ya, Bapak akan menjelaskan sedikit pelajaran yang Bapak ajarkan pada siang hari ini. Bapak akan menerangkan tentang perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah adalah kekhalifahan ketiga yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad. Kekhalifahan ini didirikan oleh dinasti keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, Abbas bin Abdul Muthalib. Kekhalifahan Abbasiyah resmi menerima sebagai khalifah setelah menggulingkan Bani Umayyah pada tahun 750 Masehi. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 750 hingga 1258 Masehi. Setelah masa pemerintahannya, kekhalifahan Abbasiyah menerapkan pola pemikiran yang berbeda-beda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Salah satu pencapaian tersebut adalah berhasil menjadi dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Ya, lanjutnya lagi, pengertian ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemanusiaan ilmu pengetahuan. Kekhalifahan Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Haq yang menjadikan pusat pengetahuan ilmu pengetahuan. Kemudian munculnya para ilmuwan yang memiliki akidah kuat dan menguasai ilmu agama dan sains, seperti Al-Khawarij menemukan angka 0, ada Al-Farus penemu astronomi, Imam Bukhari dan Imam Muslim yang menyusun hadis sahih yang menjadi panduan umat Islam hingga saat ini. Pada masa pemerintahan dinasti Abbasiyah, pemerintah membangun beberapa informasi dan lembaga termasuk lembaga pendidikan. Semangat mengembangkan ilmu pengetahuan yang perkembangan ilmu pengetahuan dengan kebijakan-kebijakannya. Alhasil, penduduk berupaya dan berbondong-bondong mendatangi tempat-tempat menuntut ilmu, seperti para ilmuwan memiliki kedudukan penting dan derajat yang tinggi. Ya anak-anak,
Mungkin ada yang mau membacakan, meneruskan? Saya. Ya, silakan dibaca. Ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan Dinas Abbasiyah, ilmuwan muslim beserta ilmu yang berkembang pada masa Dinas Abbasiyah adalah sebagai berikut. Ilmu tafsir pada masa Dinas Abbasiyah berkembang dua filsafat Islam, ilmu hadis. Ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Saya. Ya, silakan. Ilmu fikih, ilmu kalam, ilmu tasawuf, dan ilmu tarikh atau sejarah. Oh ya, oke. Kan Bapak sudah memberikan selembar kertas dan di situ mengisi materi dan soal-soal. Silakan teman-teman berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab soal tersebut. Saya tunggu dari sekarang ya. Silakan. Saya, Pak. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai puncak kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Ya, sebentar ya. Kan itu sudah dikasih ada 2 pertanyaan, silahkan didiskusikan terlebih dahulu. Nah, anak-anak diskusikan dulu. Nanti kalau Bapak sudah berbicara untuk menjawab, silahkan dijawab ya. Ya, silahkan diskusikan sebentar. Saya tunggu ya. Itu dibaca dulu ini ya, dibaca. Nanti kita diskusi ya, anak. Coba dibaca dulu. Ya. Ya sudah. Ya, Bapak akan membacakan soal terlebih dahulu ya. Ya. Nanti anak-anak yang menjawabnya. Oke. Soal pertama, jelaskan secara singkat perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Abbasiyah. Silakan siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan dijawab. Pada masa Bani Abbasiyah, umat Islam mencapai tingkat kejayaan di berbagai bidang. Ini terjadi karena perhatian yang besar dari pemerintah terhadap kemajuan ilmu pengetahuan. Khalifah Al-Ma'mun melakukan penerjemahan buku-buku asing dan mendirikan Baitul Hikmah yang menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan. Oke. Bapak akan melanjutkan soal yang kedua. Sebutkan 5 ilmu yang berkembang pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah. Silahkan siapa yang menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Ilmu tafsir, ilmu filsafat Islam, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu kalam. Oke. Ya, dari pelajaran siang hari ini apakah ada yang mau ditanyakan atau bingung? Tidak. Oke, tidak ada ya. Ya, Bapak akan membacakan ringkasan atau singkatan dari semua materi yang kita pelajari pada siang ini terlebih dahulu ya. Ya. Oke. Dinasti kekhalifahan Bani Abbasiyah
karena para pendidik dan penguasa adalah keturunan Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti ini didirikan oleh Abdul Al-Safi ibnu Muhammad bin Ali bin Abdul ibnu Abbas. Berdirinya dinasti ini tidak terlepas dari kemampuan dinasti sebelumnya, dinasti Umayyah. Seperti dinasti Umayyah, pada mulai ibu kota negara adalah Al-Hashim dekat Kufah. Namun untuk lebih menempatkan dan menjelaskan setelahnya, negara Al-Masyhur memiliki ibu kota negara Baghdad. Dengan demikian pusat pemerintahan dinasti Abbasiyah berada di tengah-tengah bangsa Persia. Al-Masyhur melakukan konsolidasi dan penerbitan pemerintahannya. Ia mengatakan sejumlah personil untuk mendukung jabatannya di lembaga eksekutif dan yudikatif. Puncak perkembangan di dinasti Abbasiyah tidak selalu berawal dari kekhawatiran penguasa Bani Abbasiyah sendiri, ya anak-anak. Namun sebagai di antara sudah dimulai sejak awal kebangkitan Islam dalam bidang pendidikan. Misalnya di awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Namun lembaga-lembaga ini kemudian berkembang pada masa pemerintahan Bani Abbas dengan berdirinya perpustakaan dan akademi. Pada beberapa dekade terakhir, Daulah Abbasiyah mulai mengalami kemunduran, terutama dalam bidang politiknya, dan akhirnya membangun dan perencanaan yang menjadi akhir sejarah Daulah Abbasiyah. Ya, mungkin dari pelajaran siang hari ini dicukupkan untuk sekian ya anak-anak. Kita akan bertemu lagi di minggu depan untuk melanjutkan pelajaran sejarah Islam pada selanjutnya. Ya, untuk menutup pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin lagi ya. Ya, silakan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illa illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna istinaba wa arinal batila batila warzuqna istinaba. Amin. Ya, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.